Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kakak-kakak kelas 9 bertemu kembali dengan mata pelajaran At-Thaqafah Al-Islamiyah. Semoga pembelajaran pada semester ganjil yang lalu menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan kita akan lanjutkan materi semester genap sebagai berikut. Pembahasan pada semester genap ini adalah tentang apa bentuk komitmen saya kepada Harokah Islamiyah. Apa saja materinya, insya Allah akan disampaikan di semester genap ini adalah tentang bagaimana saya harus mempersembahkan hidup saya untuk Islam. Yang kedua, saya harus meyakini bahwa kewajiban berjuang untuk Islam. Yang ketiga, Harokah Islamiyah, tugas, karakteristik, dan bekal. Yang keempat, saya harus memahami lika-liku perjuangan Islam dan alasan harus memilih Harokah Islamiyah. Komitmen seseorang terhadap gerakan Islam harus terlebih dahulu didasari oleh adanya sejumlah sifat dan karakteristik yang menunjukkan komitmennya kepada Islam. Komitmen kepada Islam merupakan dasar, sementara komitmen kepada gerakan Islam adalah salah satu bagian tak terpisahkan dari komitmen yang tulus kepada agama ini. Materi pertama kita yaitu adalah saya harus mempersembahkan hidup saya untuk Islam. Keberadaan kita sebagai Muslim menuntut kita agar menjadikan Islam sebagai prinsip hidup dalam berakidah yang lurus, beribadah dengan baik dan benar, berakhlak mulia yang kokoh, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun dalam rumah tangga kelak. Yang keempat, bagaimana mengabdikan diri untuk Islam. Yang kelima, mengarahkan hidup untuk Islam dan menggunakan segenap kemampuan dan potensi kita untuk memperkuat kedudukan Islam dan mengangkat pilar-pilarnya. Berkenan dengan hal tersebut, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan. Termasuk golongan manakah kita? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama, sebagian manusia mengabdikan hidupnya hanya untuk kehidupan dunia. Komitmen seseorang terhadap gerakan Islam harus terlebih dahulu didasari oleh adanya sejumlah sifat dan karakteristik yang menunjukkan komitmennya kepada Islam. Pembahasan pada semester genap ini
adalah tentang apa bentuk komitmen saya kepada Harokah Islamiyah. Apa saja materinya, insya Allah akan disampaikan di semester genap ini adalah tentang bagaimana saya harus mempersembahkan hidup saya untuk Islam. Yang kedua, saya harus meyakini bahwa kewajiban berjuang untuk Islam. Yang ketiga, Harokah Islamiyah, tugas, karakteristik, dan bekal. Yang keempat, saya harus memahami lika-liku perjuangan Islam dan alasan harus memilih Harokah Islamiyah. Saat manusia mengingkari kehidupan setelah kehidupan akhirat, di mana ia harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, maka dunia akan menjadi tumpuan terbesar hidupnya. Dunia juga menjadi tujuan akhir dari pengetahuannya. Mereka akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk dunia. Mereka mengejar-ngejar kesenangannya dan tenggelam dalam nafsu dan kenikmatannya tanpa mengenal batas. Yang kedua adalah manusia yang hidupnya tidak jelas. Golongan ini mewakili kebanyakan manusia pada umumnya, yaitu mereka memiliki keyakinan, namun keyakinan mereka sangat labil. Yang kedua, mereka banyak melakukan penyimpangan, dan mereka menganggap semua yang dilakukannya itu adalah benar dan baik. Inilah karakteristik manusia golongan yang kedua yang hidupnya tidak jelas. Yang pertama, sebagian manusia mengabdikan hidupnya hanya untuk kehidupan dunia. Seperti ungkapan penyair, kami menambal dunia sambil merobek dunia, sehingga agama musnah dan begitu pula dunia. Pembahasan pada semester genap ini adalah tentang apa bentuk komitmen saya kepada Harokah Islamiyah. Apa saja materinya, insya Allah akan disampaikan di semester genap ini adalah tentang bagaimana saya harus mempersembahkan hidup saya untuk Islam. Yang kedua, saya harus meyakini bahwa kewajiban berjuang untuk Islam. Yang ketiga, Harokah Islamiyah, tugas, karakteristik, dan bekal. Yang keempat, saya harus memahami lika-liku perjuangan Islam dan alasan harus memilih Harokah Islamiyah. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Dan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.
Al-Quran juga menjelaskan bahwa ada sebagian manusia yang hidupnya dihabiskan untuk menyulut kerusuhan, melakukan kejahatan, dan kerusakan. Orang seperti ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 204 dan 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Shadaqallahul azim. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di muka bumi ini untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Itulah gambaran sebagian tujuan hidup manusia di dunia ini. Allah membersihkan hati dan melepaskan orang-orang beriman darinya, di mana mereka dibebani dengan tanggung jawab yang lebih tinggi dan memikul kewajiban yang lebih mulia, yakni menunjukkan seluruh manusia kepada kebenaran dan membimbingnya kepada kebaikan, serta menerangi jagat raya ini dengan cahaya Islam. Bukti yang bisa kita dapatkan tentang tujuan manusia tersebut, kita melihat tujuan dari sekian produk yang dihasilkan oleh peradaban modern saat ini, di mana penemuan-penemuan yang dibuat oleh para ilmuwan ternyata hanya memberi kesenangan dan kenyamanan fisik manusia. Yang kedua, tidak ditujukan untuk membangun alam semesta ini dengan kebaikan, keamanan, dan kedamaian. Kita bisa menyaksikan motor, mobil, pesawat, perabotan rumah, alat-alat kecantikan, pakaian, sarana bermain, hiburan, dan lain sebagainya diproduksi manusia hanya untuk menunjang kesenangan dan kenyamanan fisik manusia. Islam sama sekali tidak melarang penelitian, riset, kreativitas, dan produksi. Hanya saja Islam memberikan syarat sebagai berikut. Yang pertama, hasilnya tidak boleh membahayakan manusia. Yang kedua, memberi manfaat dan kebaikan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek legalitas hukum dan etika dalam pemakaian serta penggunaannya. Seperti ungkapan penyair, kami menambal dunia sambil merobek dunia, sehingga agama musnah dan begitu pula dunia. Beliau menyampaikan, demi Allah, wahai saudaraku, apakah kaum muslimin memahami pesan ini dari Al-Quran sehingga diri mereka semakin mulia serta terbebas dari perbudakan materi? Apakah mereka dapat membersihkan diri dari kenikmatan syahwat dan nafsu serta sanggup menghindari perkara-perkara yang tidak berguna dan tujuan-tujuan yang hina? Apakah mereka mengarahkan wajahnya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan tulus, meninggikan kalimat Allah, berjuang di jalannya, menyebarkan misi agamanya, dan membela syariatnya?
Ataukah mereka menjadi budak syahwat dan hamba nafsu serakah? Apakah obsesi terbesar dalam kehidupan mereka adalah hanya makanan enak, kendaraan mewah, pakaian indah, tidur nyenyak, wanita cantik, penampilan menawan, dan gelar-gelar kosong? Sungguh benar sabda Rasulullah SAW, celaka hamba dinar, celaka hamba dinar, celaka hamba Qatifah. Hadis riwayat Bukhari. Berikut golongan manusia yang ketiga, di mana menganggap kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat. Mereka adalah orang yang mengerti hakikat hidup ini dan nilai dunia jika dibandingkan dengan akhirat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Al-Quran surat Al-An'am ayat 32. Yang kedua adalah menganggap dunia tidak membuatnya terlena dan lalai dari tujuan hidupnya, di mana Al-Quran menjelaskan hal ini dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Orang yang memeluk Islam dengan sungguh-sungguh memandang dunia sebagai arena perlombaan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mencapai ridhonya. Seluruh aktivitas hidupnya, baik aktivitas perniagaan, harta, rumah, waktu maupun pikiran mereka digunakan untuk mencapai tujuan itu. Mereka berbeda dengan kaum materialis yang menggunakan segala sesuatu untuk memuaskan nafsu dan syahwatnya. Islam sama sekali tidak melarang penelitian, riset, kreativitas, dan produksi. Hanya saja Islam memberikan syarat sebagai berikut. Yang pertama, hasilnya tidak boleh membahayakan manusia. Yang kedua, memberi manfaat dan kebaikan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek legalitas hukum dan etika dalam pemakaian serta penggunaannya. Lantas bagaimanakah cara mengabdikan hidup untuk Islam? Yang pertama adalah seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa kita harus mengerti tentang tujuan hidup ini. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 dan Al-Quran surat Hud ini menjelaskan kepada kita bagaimana tujuan hidup kita di dunia ini. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Berikut surat Hud ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dan dalam 6 masa, dan adalah arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yang kedua adalah dengan mengetahui nilai dunia jika dibandingkan dengan nilai akhirat. Al-Quran surat At-Taubah ayat 38 menjelaskan sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia ini sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika mata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa." Hadis riwayat Muslim. Itu hanyalah kesenangan kehidupan dunia dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan abadi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa pada suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di depan tempat sampah seraya memanggil sahabat-sahabatnya, "Kemarilah wahai sahabatku, tengoklah dunia." Kemudian beliau mengambil sobekan kain yang sudah lapuk dan tulang belulang yang sudah rapuh, lalu berkata, "Inilah dunia itu." Pada suatu hari Rasulullah SAW melihat bangkai seekor kambing yang dibuang oleh pemiliknya. Beliau menatap sahabat-sahabatnya seraya berkata, "Tidakkah kamu ketahui bagaimana kambing ini begitu tidak berharga di mata pemiliknya? Demi Allah, di mata Allah, dunia ini jauh lebih tidak berharga daripada kambing ini di mata pemiliknya. Andaikan dalam pandangan Allah nilai dunia ini sama dengan sebelah sayap nyamuk, maka dia tidak akan memberi minum kepada orang kafir walau hanya seteguk air." Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat semakin dekat, tetapi manusia justru semakin tamak dengan dunia dan semakin jauh dari Allah." Berikut, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Cara mengabdikan hidup untuk Islam yang ketiga adalah dengan mengetahui bahwa mati adalah sebuah kepastian dan mau mengambil nasihat darinya. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27 menjelaskan bahwa semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah pahalamu disempurnakan. Barang siapa dijauhkan dari mereka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 185. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat wa mufarriqil jama'at." Perbanyaklah mengingat pemusnah kesenangan dan pemisah perhimpunan. Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa isi suhuf Musa alaihissalam?" Rasulullah SAW menjawab, "Semuanya berisi pelajaran." Aku heran dengan orang yakin dengan kematian, tetapi masih bersenang-senang. Aku heran dengan orang yang yakin dengan adanya neraka, tetapi masih bisa tertawa. Aku heran dengan orang yang yakin dengan takdir, tetapi masih mau bersusah payah. Aku heran dengan orang yang menyaksikan dunia dan kebiasaannya yang selalu mengubah-ubah keadaan pendambanya, tetapi tetap menyukainya. Aku heran dengan orang yang yakin dengan perhitungan amal perbuatan manusia di akhirat, yaitu hisab, tetapi ia enggan beramal di dunia. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan,
Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk mengiringi jenazah yang akan dikubur. Lalu beliau duduk di depan salah satu kuburan seraya bersabda, "Setiap pagi kuburan ini selalu berkata dengan suara nyaring dan jelas, 'Hai anak Adam, apakah kamu sudah lupa denganku? Tahukah kamu bahwa aku adalah rumah kesendirian, rumah kesepian, rumah keterasingan, rumah kesepian, rumah ulat, rumah kesempitan, kecuali bagi orang yang Allah luaskan diriku untuknya.'" Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Kuburan adalah salah satu taman dari taman-taman surga atau salah satu lubang dari sekian banyak lubang neraka." Hadis riwayat At-Tabrani. Baik, kita lanjutkan bagaimana cara mengabdikan hidup untuk Islam. Yang keempat adalah dengan mengetahui hakikat Islam, dengan berusaha memahami atau tafakuh, belajar atau ta'adum, dan mengerti segenap prinsip akidah dan hukum serta halal dan haram dan lain-lain. Berikutnya adalah mengetahui hakikat jahiliyah dengan memahami segenap pemikirannya, aliran dan strateginya, mengenali dampak dan bahayanya agar kita tidak terperosok ke dalamnya, juga sekaligus agar mampu membuat persiapan yang baik bagaimana menghadapi serta mengatasi kejahiliahan tersebut. Berikutnya adalah karakter manusia yang mengabdikan hidupnya untuk Islam. Yang pertama adalah memiliki komitmen konkret terhadap Islam. Al-Quran Surat Al-Asr ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, illal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sementara surat Al-Baqarah ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab yaitu Taurat, maka tidakkah kamu berfikir? Dan surat As-Saff ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim, sadaqa rasulul karim. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang dua golongan manusia yang membawa malapetaka. Yang pertama adalah orang berilmu, yaitu ulama yang senang bermaksiat, dan orang yang bodoh yang gemar beribadah. Orang bodoh akan memperdaya manusia dengan ibadahnya, sedangkan ulama atau orang yang berilmu akan memperdaya manusia dengan maksiatnya. Hadis riwayat Abu Nu'aim, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menjaga pengamalan ilmu dan janganlah menjadi orang-orang yang hanya menyampaikannya. Berikutnya, karakter manusia yang mengabdikan hidup untuk Islam adalah memberi perhatian terhadap kemaslahatan Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Ikutilah arah Al-Quran kemanapun ia bergerak." Hadis riwayat Al-Hakim. Barang siapa yang memulai harinya tanpa menaruh perhatian terhadap kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka. Kamu berada di salah satu benteng pertahanan Islam, maka jagalah agar tidak diserang dari depannya. Yang ketiga, teguh memandang kebenaran dan percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 8 dan surat Al-Imran ayat 139. Surat Al-Munafiqun ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin.
Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih pula, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Yang keempat, komitmen dengan perjuangan Islam dan bekerja sama dengan sesama aktivis. Berjuang dalam sebuah tim, bekerja sama dengan para aktivis lainnya dalam berjalan di jalan Allah, mengusung amar ma'ruf nahi mungkar, membangun individu muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim, dan negara Islami. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sanashuddu adudaka bi akhika, kami akan membantumu dengan saudaramu. Sementara surat Al-Maidah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu lil muslimi kalbunyanil marsus, yashuddu ba'duhu ba'da. Hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya ibarat sebuah bangunan yang tersusun dengan kokoh. Bagian dari bangunan itu memperkuat bagian yang lainnya. Yadullahi ma'al jama'ah wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Tangan Allah bersama jamaah dan serigala hanya memangsa kambing yang terpisah dari kawanannya. Alaika bijama'atil muslimina wa imamihim. Hendaklah engkau tetap teguh bersama jamaah kaum muslimin dan mengikuti pemimpinnya. Al-jama'atu barakatun. Kebersamaan adalah berkah. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Kebersamaan adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Semoga kita senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela dan kita memilih untuk menjadikan orang yang menjadikan kehidupan dunia ini menjadi ladang amal kebaikan untuk bekal kita, pertemuan kita dengan Rabb kita, dengan Rasulullah SAW dan umat Islam di surga Firdaus. Amin, amin ya rabbal alamin. Qulu qawli hadza, astaghfirullah lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.